Halo semuanya, balik lagi di channel Mr. Chibi 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Di video kali ini saya akan membahas kembali manga ataupun anime Senseiya. Untuk video kali ini saya akan membahas manga Senseiya Chaos Chapter Bab 2. Nah, kalau begitu kita mulai saja pembahasannya. Cassandra dan Apollon saling melakukan serangan. Cassandra kaget karena ada manusia yang memiliki kosmo dan menghentikan kekuatan anarkis miliknya. Dengan kekuatan api suci matahari, Apollon akan mengusir orang-orang jahat di dunia ini sampai tidak ada yang tersisa. Jika demikian, Cassandra tidak akan menahan diri untuk melawan manusia. Ia akan menggunakan pukulan iblis gelap yang dapat menghancurkan kosmo hingga berkeping-keping. Tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan yang menghentikan pertarungan Apollon dan Cassandra. Suara tersebut datang dari Abel yang sudah mengenakan kamui 12 dewa Olympus. Para dewa di surga kaget karena seharusnya Abel sudah tewas setelah mengorbankan nyawanya. Menurut Abel, dewa utama kosmo Zeus dan juga ayahnya sudah memikirkan segalanya. Cassandra dan para Chaos bukan satu-satunya yang telah bersiap untuk Armageddon. Cassandra terlalu dini untuk berpikir bisa memanfaatkan pertikaian para dewa kosmo dengan meraih kemenangan. Abel lalu mengeluarkan jurus partikel cahaya berwarna pelangi. Jurus tersebut adalah warisan yang ia ambil dari tanah suci rumah para dewa. Partikel cahaya tersebut dapat membersihkan semua hal jahat dari akarnya. Kemudian Cassandra pun ditelan oleh cahaya. Menurut Abel, sekaranglah waktunya untuk mewujudkan kehendak leluhur Dewa Kosmo. Abel ternyata tidak datang sendiri, ia diikuti oleh Seiya dan Athena. Seiya dan Athena berhasil selamat dari aliran waktu Hyper. Athena kini mewarisi kehendak Zeus. Zeus membimbing Seiya dan Athena ke dimensi Hyper dan kembali ke surga untuk melakukan pertempuran Armageddon. Abel menjelaskan bahwa alam semesta yang sekarang bisa ada karena dibawa oleh tangan dewa besar Kronos, nenek moyang para dewa kosmo, memenangkan perang suci melawan kekacauan di zaman kuno. Lalu Kronos mewariskannya kepada Zeus dan mengaturnya dengan prinsip keteraturan. Beberapa ribu tahun berlalu, segala jenis kejahatan yang bersumber dari kekacauan mulai menyebar, dan itu adalah tanda kebangkitan kembali kekacauan. Satu-satunya yang memperhatikan kejadian ini adalah Zeus. Raja Amades sedang bersiap untuk perang suci dengan pasukan kekacauannya. Namun di sisi lain, Dewa Kosmos sedang terjadi konflik internal dan hilangnya banyak Dewa Olympus yang kuat. Adalah situasi yang sulit untuk mempersiapkan pertempuran. Ditambah kemampuan manusia dengan kebaikan dan kejahatan mulai meningkat yang dapat mengancam para dewa. Dengan situasi ini memberikan energi tak terbatas untuk kebangkitan kekacauan. Sehingga dengan waktu yang terbatas maka diputuskan untuk membersihkan bumi dari semua kejahatan dan membangunnya kembali sebagai utopia. Dengan tujuan untuk menekan kebangkitan kekacauan, Zeus mencintai semua bentuk kehidupan di dunia yang dia ciptakan sendiri. Dia kini mempercayakan dunia dan semuanya kepada manusia. Abel sebenarnya sudah mati setelah Athena menusukkan belati Uranus ke dadanya. Tetapi jiwa Abel tidak pergi ke Entrance, kuburan para dewa. Tetapi dengan bimbingan sifat ilahi dari belati, Abel dapat melihat sekilas ke tanah suci para dewa. Rumah emas El Dorado. Di sana Abel mendengar suara besar dari langit, dari segalanya, kekacauan Armageddon yang akan datang, dan keinginan ayahnya Zeus yang sebenarnya tersembunyi di balik era Neogenesis. Untuk melenyapkan dunia kosmo, Amades, jenderal musuh, memiliki kemampuan untuk memanggil Ragnarok, yaitu pertarungan yang menentukan nasib seluruh alam semesta. Kini saatnya pasukan terkuat Olympus bangkit kembali. Salah satu dari 12 dewa Olympus, dewa perlengkapan perang Hephaistos, muncul. Ia turun dari puncak Olympus dengan 12 kamui. Hephaistos telah menunggu hari ini sejak zaman mitos. Sekarang adalah waktu untuk membangkitkan 12 kamui dan para dewa terhormat yang bisa memakainya. Sejak zaman mitos, atas perintah rahasia Zeus, Hephaistos membangun Treasure Ultimate, yaitu kamui suci yang hanya bisa dipakai oleh dewa terpilih. Selama beberapa ribu tahun, Hephaistos telah melindungi kamui di area tersembunyi di puncak Olympus hingga kebangkitan kekacauan. Kamui Zeus dan kamui Hephaistos, kamui Helios yang digunakan oleh Apollon, kebangkitan kamui Athena dan Abel, sudah ada 5 di sini dari 12. Kamui lain akan bangun dari tidur mereka dan merasakan kosmo pemiliknya. 2 kamui lalu dikirim ke Entrance untuk digunakan Poseidon dan Hades. 2 kamui digunakan Seiya dan Shiryu. 3 kamui dikirim ke bumi. Di bumi, 2 kamui mendatangi Hyuga dan Shun. Sebelum digunakan, mereka berdua didatangi pasukan kekacauan. Salah satu dari 12 dewa kekacauan, Jenderal Iblis Tentara Kekacauan, Maikene Nasukea. Ia diperintahkan untuk membunuh setiap prajurit di pasukan kosmo yang diberi kamui sampai tidak ada yang tersisa. Di dunia Hyper, saat Zeus, Athena, dan Seiya bertemu, Zeus membangunkan Seiya dan Athena yang pingsan. Ia memuji Athena yang sudah mengalami banyak pertempuran dan ujian.
Karena Athena telah membangunkan kekuatan dewa sejati, Zeus mempercayakan seluruh dunia dan masa depan semua kehidupan. Ia juga mengakui Seiya sebagai pahlawan sejati yang selalu berjuang dengan putrinya melawan banyak kejahatan yang membawa niat buruk ke dunia. Meskipun Seiya manusia, ia dapat membuat Zeus mengakuinya. Zeus percaya meskipun kejahatan telah merambah di era ini, ada kehidupan yang memiliki kosmo yang adil dan keberanian sejati. Dengan kekuatan besar yang telah Seiya tunjukkan pada Zeus, sekarang Athena dan Seiya harus bertarung dengan musuh sejati yang bersembunyi dalam kegelapan. Di tempat Zeus sekarang, salah satu dari 12 dewa kekacauan, pembunuh dunia iblis, Evil Augus, mendatangi Zeus. Ia berkata, "Raja kita yang mulia Amadeus mampu membaca pergerakan kosmo. Tidak peduli di mana Zeus lari atau bersembunyi, itu tidak akan berguna. Aku akan mengambil kepalamu, Jenderal Kosmo." Kembali ke surga, Athena sudah mengetahui bahwa Seiya adalah salah satu dari para dewa. Seiya dan Shiryu kaget karena mereka berdua adalah dua orang dari 12 pejuang yang mewakili dunia kosmo. Mereka akan mewarisi garis keturunan para dewa menggantikan para dewi Olympus untuk berperang dalam perang Armageddon. Di bumi, Hyuga merasakan energi aneh yang ia rasakan dari salah satu dewa kekacauan. Itu benar-benar berbeda dari Cosmosen. Tekanannya belum pernah ia rasakan sebelumnya. Nasukeya mengatakan, "Kalian adalah prajurit dewa, tapi kalian hanya manusia. Aku tidak percaya monyet ini akan menjadi prajurit Olympus. Tapi mandat dari Raja Kekacauan adalah untuk membunuh siapapun yang terlibat dengan Kamui. Alangkah baiknya kalian berdua menjadi korban penghancuran pertama dunia kosmo." Nasukeya lalu menyerang Sun dan Hyuga dengan jurus Bionic Destroyer. Sambil kesakitan, Hyuga bertanya, "Jika Kamui benar-benar milik kita, mengapa dia tidak menanggapi kosmo kita?" Menurut pasukan kekacauan yang datang bersama Nasukeya, Nasukeya dapat memotong sumber kosmo dalam bentuk kehidupan di dunia dan mengubah setiap sel menjadi partikel debu. Tiba-tiba terdengar jurus Phoenix Flame Array yang menghancurkan pasukan kekacauan Nasukeya. Dia memperlakukan pasukannya seperti mereka bukan apa-apa. Kosmo itu datang dari Dewa Kosmo, tidak lain dan tidak bukan datang dari Iki. Di mana Sun dalam masalah, disitulah Iki hadir. Dia mengenakan Kamui Phoenix. Menurut Iki, ia tidak memiliki takdir dengan para dewa. Namun untuk mengalahkan iblis kekacauan dan orang-orang seperti Nasukeya, ia tidak perlu meminjam nama dewa sejak awal. Menurut Iki, Sun dan Hyuga berdua sangat ceroboh karena mereka tidak mengenakan Kamui. Itu adalah bukti bahwa Kosmo Sun dan Hyuga tidak mencapai level dewa. Iki baru mengerti sekarang setelah memakai Kamui legendaris di antara 88 rasi bintang, Cloud Phoenix adalah satu-satunya Cloud yang dapat memperbaiki dirinya sendiri. Di era mitologi, Kamui Iki terbelah menjadi dua. Satu bagian adalah Kamui Mars di surga dan satu lagi Cloud Phoenix di bumi. Setelah melawan Apollon, Cloud Phoenix menyerap kekuatan Kamui Mars dengan pertempuran di surga. Meskipun Cloud Dewa berubah menjadi debu, dibakar oleh api Apollon, dengan kosmo pembakaran terakhir Iki, ia bisa mengembalikan bentuk Kamui yang sebenarnya. Kamui legendaris terkuat melindungi tubuh Iki dari api suci Helios saat ini. Athena, Seiya, dan yang lainnya sedang mengenakan Kamui mereka, siap menantang perang suci terakhir. Nah, itulah untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share.